Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Nur Rahman, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Mitro. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan dan kekuasaan bangsa Inggris di wilayah Asia Tenggara. Sama seperti halnya dengan bangsa Eropa lainnya, Inggris juga memiliki ketertarikan atau memiliki keinginan untuk berlayar atau memiliki daerah baru di wilayah timur, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Perhatian Inggris atas Asia Tenggara dimulai ketika pada tahun 1579 ketika penjelajahan Francis Drake singgah di Ternate, Maluku dalam ekspedisinya keliling dunia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Francis Drake berlayar ke Indonesia atau di wilayah Asia Tenggara dengan mengikuti jalur yang dilalui oleh Magellan pada tahun 1579. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris melalui Samudra Hindi. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melalui jalur yang sama dilalui oleh Francis Drake. Kemudian setelah itu Inggris terus memperluas wilayah kekuasaannya di wilayah Asia Tenggara. Tetapi ketika dalam memperluas wilayah kekuasaannya, Inggris tidaklah mudah begitu saja, tetapi begitu banyak hambatan dan rintangan yang dilalui Inggris. Seperti halnya di Vietnam ketika pada waktu itu, usaha perdagangan Inggris juga tidak membawakan hasil yang berarti. Kemudian juga di Kamboja, pos perdagangannya yang didirikan di Lo Phen pada tahun 1654, tetapi karena invasi Vietnam, pos itu juga ditinggalkan pada tahun 1659. Kemudian ketika di Burma, setelah sebelumnya Inggris mendapatkan kegagalan, akhirnya Inggris mendapatkan kesempatan baik untuk menanamkan kedudukannya di Burma ketika mendapatkan izin dari Raja Alawabaya setelah mengangkat dirinya sebagai raja di Avapat pada tahun 1753 sampai 1760. Berbeda halnya ketika di wilayah Singapura, Malaysia, dan Brunei. Di wilayah tersebut, Inggris berhasil mendapatkan perhatian sehingga Inggris bisa menanamkan kedudukannya lebih kuat di daerah tiga tersebut. Seperti halnya ketika berada di Malaysia, semua daerah Malaysia memberikan kesempatan kepada Inggris untuk menanamkan kedudukannya untuk berada lebih lama di daerah tersebut. Daerah yang dikuasai Inggris di wilayah Malaysia atau Semenanjung Malayu adalah daerah Penang. Kemudian di daerah Singapura pada waktu itu juga berkobar perang, yang mana Napoleon dengan Inggris, sehingga Inggris merasa berhak merebut semua jajahan Belanda karena Belanda adalah sekutu dari Prancis. Setelah Prancis kalah, Belanda menerima kembali jajahannya yang direbut Inggris kecuali Kaap Koloni dan Ceylon. Kemudian penguasaan Singapura oleh Inggris juga menimbulkan protes oleh Belanda. Inggris tidak membenarkan Belanda dengan menyatakan bahwa keputusan penguasaan Singapura adalah izin Sultan Johor dan ia berhak atas hal tersebut. Kemudian, perbedaan pendapat tersebut diselesaikan melalui Treaty of London tahun 1824 yang menetapkan bahwasanya Malaka dan Singapura diserahkan kembali kepada Inggris, yang juga Inggris menyerahkan Bengkulu. Kemudian Belanda tidak akan berhubungan dengan Raja Jamalaya. Demikian juga halnya Inggris di sebelah selatan Singapura, Sultan Johor, yang juga menyerahkan Singapura. Daerah lainnya adalah yang dikuasai Inggris adalah daerah Perak, Penang, Malaka, dan Singapura, disebut sebagai Straits Settlement. Selanjutnya, kekuasaan di Inggris ketika di Brunei juga mendapatkan Sultan Johor, banyak dukungan dari pemimpin Brunei sendiri. Ketika seorang bekas perwira tentara EIC bernama James Brooke datang ke Brunei, kemudian dia diberikan kekuasaan untuk memimpin Brunei oleh Pangeran Muda Hasim. Dari situlah kedekatan antara hubungan Inggris dengan Brunei terjalin begitu erat, sehingga memudahkan Inggris untuk memobilisasi di wilayah Brunei. Demikian materi terkait dengan kedatangan bangsa Inggris di wilayah Asia Tenggara. See you, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.